Sudah terlalu banyak dosa yang aku lakukan. Tuhan, ampuni aku. Berlinang air mata bila ku sebut namamu. Tuhan, bergetar hatiku. Ku telah lama lupakanmu. Gelap hati, gelap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya Marjuni SPD SD, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 pada LPTK Universitas Lampung dengan nomor UKG 20.00376349, nomor induk mahasiswa 2113061228. Akan melaksanakan uji kinerja pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di SDN 01 Sri Rejeki Kecamatan Blambangan Umpu dengan pembelajaran tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 tentang komponen ekosistem pembelajaran pertama. Demikian, mohon doanya dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Selamat pagi anak-anak cerdas dan hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena kesehatan itu utama bagi diri kita. Mungkin ada anak-anak yang hari ini belum masuk atau tidak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Yogi. Kenapa Yogi nggak masuk? Oke, baik ya, kita doakan semoga Yogi itu bertumbuh dan anak-anak yang masih diberi kesehatan ini jaga kesehatannya supaya kita bisa selalu mengikuti pembelajaran. Baik ya, anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasa, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa anak-anak pahami. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Baik ya anak-anak, setelah kita berdoa semoga kita diberi kemudahan dalam belajar. Untuk yang selanjutnya, untuk menanamkan rasa nasional kita kepada Indonesia, seperti biasa kita menyanyikan lagu-lagu nasionalisme yang bisa membangkitkan semangat kita dalam mencintai Indonesia. Silakan anak-anak berdiri, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, silakan berdiri dulu semuanya, berdiri yang tegak, tangannya di kanan kiri, kita nyanyi bersama-sama. Bagimu negeri jiwa raga kami, padamu negeri kami
kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Tentang makanan sehat. Ya. Terus proses pencernaan pada hewan ruminansi atau hewan pemakan biak. Jadi masih ingat ya anak ya, dipelajari lagi di rumah kalau sudah Pak Guru kasih pembelajaran supaya nggak lupa. Jadi pas nanti sekolah ditanyakan lagi anak-anak nggak lupa. Ya, anak-anak perlu diperhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu tentang ekosistem. Pembelajarannya adalah tentang komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah di muatan bahasa Indonesia, anak-anak akan belajar tentang memahami kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kemudian anak-anak bisa menyajikan kalimat utama pada teks ekosistem. Kemudian di muatan IPA, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu menyebutkan, menggolongkan makanan-makanan pada hewan. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Oke, baik. Sebelum kita belajar lebih lanjut, biar kelihatan semangat lagi, mari kita lakukan tepuk semangat. Halo. Hai. Hai. Halo. Yo, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Ikan dulu Mas. Sekarang anak-anak, yuk kita mulai pembelajaran. Silakan disiapkan buku tulisnya, pennya untuk mencatat pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelum kita belajar, Pak Guru akan menampilkan gambar berupa ekosistem. Ya, silakan anak-anak lihat gambar yang ada di depan, ya. Oke ya, sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Ada tulisan apa? Ekosistem. Ya, ekosistem. Ada gambar apa di situ? Bentang alam. Gambarnya apa aja yang ada? Ada tumbuhan yang di air itu buah teratai dan juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Inilah yang dikatakan sebuah ekosistem. Ya, tapi kita hanya baru menayangkan gambar ini. Ya, lebih lanjut kita akan mempelajari tentang kalimat utama atau pikiran utama pada teks bacaan. Ya, silakan anak-anak buka bukunya, buku tulisnya juga nanti dicatat. Kita lihat, kita baca dulu ya. Kita buat kelompok, sudah membentuk sebuah kelompok ya anak-anak ya. Jadi kita pembelajarannya secara kelompok dan silakan anak-anak lihat teks yang ada di mana? Ayo dibaca. Ya, yang agak keras sedikit suaranya.
yang tak terlihat hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan lokasi. Individu adalah makhluk hidup dengan sekarang dapat berusaha teks tentang ekosistem. Ya, ekosistem ini anak-anak akan mencari pikiran utama dalam teks bacaan. Jadi dari bacaan yang sudah anak-anak baca, nanti anak-anak harus bisa mencari pikiran utamanya. Ya, pikiran utamanya. Ini baru teksnya. Sekarang kita lanjutkan. Ya, anak-anak harus bisa mengetahui tentang pikiran utama. Ya, dulu sambil ini Pak Guru akan menyajikan materi. Ya, jadi Pak Guru katakan dari teks yang sudah anak-anak baca, kita akan mencari sebuah pikiran utama. Ya, ini materinya. Sekarang anak-anak silakan dibaca pengertian kalimat utama. Ayo, silakan dibaca. Halo. Kalau diem aja, ayo dimulai dibaca anak-anak, jangan banyak yang main. Pikiran utama itu apa, Nana? Halo. Pikiran utama adalah gagasan pokok yang berisi inti sebagai dasar dari di suatu paragraf. Ya, jadi di suatu paragraf itu pasti ada pikiran utamanya atau gagasan pokoknya tentang apa. Kemudian informasi penting
gambaran inti terhadap suatu yang telah diketahui. Jadi sebelum kita mengetahui tentang pikiran utama, anak-anak harus mencari informasi yang penting atau yang anak-anak ingin ketahui. Kalau tadi sudah disajikan tentang tag ekosistem. Nah, di situ nanti anak-anak akan mencari pikiran utamanya dari paragraf tersebut. Ya, paham anak-anak? Bisa dimengerti paragraf utama atau pikiran utama? Kita lanjutkan. Ciri-ciri kalimat utama. Ciri-cirinya itu ada 5. Ya, ciri-cirinya apa saja? Oke, yang kedua. Tiga. Yang keempat. Yang kelima. Iya, jadi untuk bisa menentukan pikiran utama atau kalimat utama dalam sebuah teks, ya, atau dalam sebuah paragraf, anak-anak harus bisa mengetahui ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri kalimat utama? Ciri-cirinya itu ada 5 yang sudah anak-anak baca tadi. Yang pertama, ciri-cirinya itu mengandung topik permasalahan. Yang kedua, biasanya berupa sebuah kalimat yang lengkap, yang berdiri sendiri, kemudian memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lainnya. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung, jadi tidak ada kata sambung. Ya, yang kelima, pada paragraf induktif kalimat utamanya ditandai dengan kata kunci seperti sebagai kesimpulannya, yang penting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian dan lainnya. Jadi kalau untuk mencari kalimat utama, anak-anak harus mengetahui ciri-cirinya. Bagaimana anak-anak? Untuk mencari kalimat utama sudah tahu tentang ciri-cirinya? Ada berapa ciri-ciri kalimat utama? 5. Ada 5. Jadi nanti dipelajari ciri-ciri kalimat utamanya itu ya. Selanjutnya, cara menentukan pokok pikiran. Cara menentukan pokok pikiran dalam setiap paragraf, kita harus memiliki sebuah gagasan utama atau pokok pikiran. 1. Caranya gimana? Yang 1, bacalah dengan cermat. Jadi teksnya itu dibaca dengan cermat. Ya, kemudian yang kedua, temukan kalimat utamanya. Jadi untuk mencari sebuah ide pokok atau pokok pikiran atau kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita harus membaca dulu sampai kita paham bacaan itu. Dari bacaan itu nanti anak-anak akan bisa membuat pertanyaan dan pertanyaan itu bisa dijawab. Contoh pertanyaannya, apa yang sedang dibahas pada teks tadi? Yang dibahas tadi apa? Nanti dari teksnya. Kemudian jawaban dari pertanyaan itu menjadi topik utamanya. Itu yang dikatakan topik utama atau kalimat utama. Yang kedua, temukan kalimat utama. Yang selanjutnya materinya adalah muatan IPA tentang ekosistem. Lalu udah banyak ekosistem itu apa? Mungkin di pikiran anak-anak bertanya-tanya, apa itu ekosistem? Ayo silakan dibaca kembali pelajaran ini yang sudah Pak Guru tampilkan di layar tentang
biosistem. 1, 2, 3. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara kesatuan yang secara utuh dan lingkungan hidup dan saling ekosistem sebagai penggabungan dari sekian unit biosistem. Oke, cukup kelompok 2. Ayo dari melibatkan Interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan menjadi siklus materi suatu struktur ya. antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian Beradaptasi. lagi dengan lingkungan fisik, sebaliknya organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Iya, jadi ekosistem itu merupakan suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan hidup dengan lingkungannya. Itu ekosistem. Komponen ekosistem apa aja? Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi bermacam-macam. Komponen hidup dan komponen materi. Selain itu, komponen hidup dapat disebut dengan komponen biologi dan komponen hidup dapat disebut sebagai komponen abiiotik. Setiap komponen memiliki Iya, jadi komponen ekosistem itu merupakan bagian dari sebuah ekosistem yang menyusun sebuah ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Ekosistem komponennya dibagi menjadi dua. Apa saja? Dijelaskan di situ komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen hidup atau disebut dengan biotik. Yang tidak hidup disebut abiotik. Setiap komponen itu punya anggota sendiri-sendiri ya. Kalau yang hidup tadi sudah disebutkan ada hewan dan macam-macamnya. Kemudian yang mati pun tadi sudah disebutkan seperti matahari, kemudian udara, air, tanah, termasuk dalam komponen ekosistem abiotik atau yang tidak hidup. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa ditangkap materi yang Pak Guru sampaikan tentang ekosistem? Sudah ya? Ada berapa komponen ekosistem? Dua. Apa saja? Komponen hidup dan komponen Iya, komponen hidup dan komponen tidak hidup. Yang hidup disebut apa? Biotik. Yang mati disebut? abiotik. Contohnya yang biotik apa? Yang hidup? Hewan, tumbuhan. Kemudian yang mati? Udah, oke. Jadi udah nyambung ya, sudah ngerti tentang ekosistem dan komponen-komponennya. Kita lanjutkan kembali komponen biotik. Nah, tadi kan komponennya mempunyai anggota sendiri-sendiri. Nah, ini Pak Guru tampilkan lagi komponen
dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita. Tadi kan rantai makanannya. Sapi memakan rumput, ya. Rumput dimakan sapi nanti menjadi kotoran sapi diurai menjadi pupuk. Dari pupuk nanti akan tumbuh-tumbuhan lagi. Di situ nanti ada ulat, ada saling makan namanya rantai makanan. Kemudian yang komponen abiotik. Komponen yang kedua ini adalah komponen yang tidak hidup. Contohnya benda-benda yang bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita. Dan itu mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu. Kemudian apa lagi? Sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan, dan masih banyak lagi benda-benda mati yang berperan dalam sebuah ekosistem. Bagaimana? Sudah paham komponen-komponen dari abiotik ini dan biotik? Sudah. Lanjut. Macam-macam ekosistem. Ya, macam-macam tadi sedikit sudah Pak Guru singgung. Macam-macamnya. Yang pertama ada ekosistem air. Berarti ekosistem yang hidup di dalam air. Ada air tawar, ada air laut, ada air muara, ada air pantai, dan ada air sungai. Ada juga airan ekosistem darat atau terrestrial. Ya, termasuk iklim. Seperti petir, kebakaran, dan aktivitas manusia. Di dalam beberapa ekosistem darat itu ada padang rumput, gurun, hutan. Pernah lihat padang rumput? Untuk apa padang rumput? Untuk penghijauan. Kemudian untuk apa lagi? Makanan sapi atau ternak. Hutan? Ayo. Ekosistem hutan? Jadi di hutan itu ada tumbuhan, kayu mungkin dimanfaatkan untuk buat rumah, untuk kayu bakar, memasak dan lain. Ya, ini macam-macam ekosistem. Yang pertama ekosistem air, yang kedua ekosistem darat. Kemudian yang ketiga ada ekosistem buatan. Contohnya yang dibuat oleh manusia. Bendungan, hutan tanaman produksi ya, seperti hutan jati, hutan pinus. Mungkin kalau di Jawa ada, kalau di sini nggak ada ya. Kemudian yang ketiga agroekosistem berupa sawah tada hujan. Kayak tempat kita ini sawah tada hujan yang dikelola oleh petani, dimanfaatkan untuk bercocok tanam hanya pada saat musim penghujan. Kalau nggak musim penghujan nggak ada air, para petani nggak bisa bercocok tanam. Yang keempat, sawah irigasi. Seperti apa sawah irigasi? Sawah yang selalu dialiri oleh air, dibuat irigasi. Mungkin kalau di daerah kita ini belum ada irigasi air. Mungkin kalau anak-anak bisa berjalan-jalan atau pas main ke arah daerah Blitar, daerah Martapura, itu banyak sawah-sawah yang dialiri oleh air. Jadi dia setiap saat bisa bercocok tanam, nggak harus musim hujan, karena di sawah itu airnya selalu tersedia. Kemudian yang kelima, perkebunan sawit. Itu termasuk ekosistem buatan. Pernah lihat kebun sawit? Pernah, karena di lingkungan kita ini banyak perkebunan sawit terutama dimanfaatkan buahnya untuk buat apa? Minyak. Untuk buat minyak. Yang keenam, ekosistem permukiman. Ini juga buatan. Contohnya kota, desa. Ini kita ini termasuk ekosistem. Ekosistem apa kita ini? Desa atau perkampungan.
ya. Kemudian yang ketujuh, ekosistem luar angkasa itu di atas. Ekosistem tadi ada ekosistem air, terus darat. Yang ketiga, ekosistem buatan. Daratan itu dibuat atau enggak? Enggak, dia ada dengan dirinya, diciptakan oleh Allah. Kemudian air, buat enggak? Ya enggak, manusia enggak bisa buat air. Ya, jadi dia termasuk ekosistem air sendiri. Kemudian ekosistem buatan, contohnya ada bendungan, hutan tanaman, kemudian agrosistem, sawah, irigasi, perkebunan, ekosistem permukiman, dan juga ada ekosistem ruang angkasa. Ini termasuk dalam ekosistem buatan. Itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa ditangkap pelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah ya? Kalau sudah banyak Bapak jelaskan tentang kalimat utama, tentang pikiran utama, kemudian tentang teks, paragraf, kemudian di muatan IPA-nya tentang ekosistem. Nah, kalau sudah jelas, Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik, yaitu tugas yang perlu anak-anak kerjakan. Jadi ada 2 tugas di LKPD itu, anak-anak mengerjakan muatan IPA mencari kalimat utama dalam teks, kemudian yang kedua tentang ekosistem dan kegolongan makanan baik ya? Halo. Ya, silakan anak-anak ya, siap. Ini ada lembar kerja yang akan Pak Guru bagikan. Silakan anak-anak kerjakan. Yang nggak bisa didiskusikan dengan kawan-kawannya, ditanya dengan kawan-kawannya, sambil nanti mengerjakan diskusi, tapi bukan ngobrol ya. Diskusi bukan ngobrol, tetapi ngobrolnya tentang pengerjaan soal tersebut. Kalau ngobrol atau diskusi dengan kawannya kok belum paham juga, bisa tanyakan dengan Pak Guru, nanti Pak Guru bisa melakukan bimbingan atau mengajari anak-anak. Gitu ya anak-anak ya? Siap untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja? Oke ya, silakan dikerjakan. Ini lembar kerjanya secara kelompok saja. Dan mencari utama itu dibaca dengan teman. Dari baca itu nanti anak-anak bisa mencari kesimpulan tentang kalimat utamanya. Iya, betul. Kemudian hasilnya, kemudian yang kedua pun seperti itu ya. Ya. Iya. Terus yang lain sampai menyimak ya. Isikan nama pada kolom tabel di atas yang macam ekosistem. Iya. Ekosistem air. Nama hewannya. Nama hewan ikan, penyu, gagak. Ekosistem darat. Nama hewan. Kita menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Kita tadi tentang kalimat utama dalam sebuah paragraf, yaitu kalimat inti dari sebuah paragraf yang terdapat dalam teks bacaan. Kemudian yang kedua tentang ekosistem. Ekosistem itu dibagi menjadi 3 macam. Apa saja? Ada ekosistem air, ekosistem darat, ekosistem buatan. ekosistem buatan. Kemudian ekosistem itu ada 2. Apa saja tadi yang 2? Ekosistem hidup disebut biotik. Ekosistem tak hidup abiotik. Kan?
itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa mempelajari dan bisa mengerti, kemudian anak-anak bisa mengerjakan tugas latihan yang akan Pak Guru berikan kepada anak-anak. Ya, tapi tugasnya nanti akan Pak Guru bagikan setelah kita selesai pembelajaran untuk dikerjakan di rumah. Tolong dikerjakan dengan baik, dengan jujur. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan dari materi yang sudah Pak Guru berikan. Doa mulai. Silakan langsung kembali ke rumah masing-masing. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan melalui WA group. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.